Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Mengapa di sini kita akan coba untuk menjelaskan ibadah haji dan umroh? Karena pada dasarnya ibadah yang satu ini memiliki kemiripan satu sama lain. Karenanya, dengan kita mengulik mengenai ibadah haji dan juga ibadah umroh ini, semoga kita bisa memahami beragam kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kedua ibadah tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas ialah ibadah haji. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah haji? Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Adapun definisi mengenai pengertian haji tersebut ialah sengaja untuk mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lantas, apa sih yang menjadi dasar hukum haji? Dasar hukum haji terletak pada Quran Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya, padanya telah terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya, Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Nah, dalam melakukan ibadah haji dan ibadah umroh ternyata memiliki beragam cara. Ada yang bisa dilakukan secara ifrad, tamattu, ataupun qiron. Nah, apa yang dimaksud dengan ifrad? Ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Sedangkan tamattu, mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Berbeda halnya dengan qiron. Qiron ini mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi itulah tata cara yang bisa kita lakukan ketika kita hendak melakukan kegiatan ibadah haji dan juga umroh ini. Lalu selanjutnya yang perlu kita ketahui mengenai haji ialah syarat dan rukunnya. Apa saja yang menjadi syarat dan rukunnya? Pertama kita akan membahas mengenai syarat haji terlebih dahulu. Yang pertama, syarat haji ini adalah Islam. Karena non-Islam, mereka ini tidak diberikan kewajiban untuk senantiasa melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua, mereka haruslah baligh. Karena seseorang yang belum baligh ini tidak dikenakan kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun jika mereka masih kecil akan tetapi sudah datang ataupun berkunjung ke Baitullah, maka ketika kelak pun saat ia sudah dewasa dan berada pada kondisi yang cukup, ia diwajibkan kembali untuk senantiasa melakukan ibadah haji. Karena ketika dahulu sewaktu kecil ia berkunjung ke rumah Allah dalam kondisi yang mana anak tersebut belum baligh. Lalu syarat haji selanjutnya ialah berakal sehat. Karena ketika seseorang tidak berakal sehat, maka mereka akan senantiasa mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah dan juga larangan-larangan yang terdapat di dalam ibadah haji. Lalu yang selanjutnya ialah merdeka. Dan yang terakhir, yang harus kita pastikan juga seseorang tersebut mampu. Jadi, haji ini berlaku ketika seseorang mampu. Apabila seseorang merasa dirinya belum mampu, baik itu secara materi maupun keilmuan, maka tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah haji daripada nantinya orang yang tidak mampu ini memaksakan dirinya dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya mencuri, misalnya memaksa kepada orang lain, sehingga
Untuk ibadah haji ini sendiri, karena memang dibutuhkan ilmu dan juga keuangan finansial yang cukup, maka diberlakukan bagi mereka orang-orang yang mampu. Lalu selanjutnya rukun haji. Dalam rukun haji, yang pertama itu perlu kita lakukan adalah ihram disertai dengan niat. Lalu selanjutnya ialah wukuf. Bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai wukuf, wukuf itu adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari pada saat zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu setelah wukuf ada tawaf. Tawaf ini ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i ialah melakukan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dilaksanakan sebanyak 7 kali. Lalu selanjutnya ada tahallul. Tahallul ini merupakan kegiatan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai, seperti itu. Itu merupakan syarat dan rukun dari ibadah haji. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah pembahasan mengenai wajib haji itu sendiri. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam wajib haji? Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot ini batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan, yang dilakukan dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, atau tanggal 10 bulan haji. Lalu selanjutnya berhenti di Musdalifah, lalu melontar jumrah Aqobah pada hari raya, lalu melontar 3 jumroh, yang mana agenda kali ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji. Adapun kegiatannya meliputi pertama melakukan jumroh ula, yang kedua melakukan jumroh wusto, yang ketiga melakukan jumroh Aqobah. Lalu selanjutnya bermalam di Mina, lalu tawaf wada. Tawaf wada ini ialah tawaf yang dilaksanakan sewaktu kita meninggalkan Makkah. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Karena pada hakikatnya dalam menjalankan ibadah haji ini terdapat larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar. Selanjutnya, kita pun jangan sampai terlewat mengenai sunnah haji. Karena sungguh beruntunglah ketika kita bisa mengerjakan sunnah haji tersebut. Yang pertama, ifrad. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, ifrad ialah ihram untuk melaksanakan haji terlebih dahulu, baru umroh. Lalu selanjutnya membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah. Bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai talbiyah, talbiyah ini merupakan bacaan yang dilafalkan oleh seorang muslim ketika melaksanakan ihram. Adapun bacaan yang dilantunkan ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Seperti itu. Lalu setelahnya kita berdoa sesudah membaca talbiyah, diiringi dengan membaca zikir sewaktu tawaf, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf dan masuk ke Ka'bah. Itu merupakan sunnah-sunnah haji. Nah, kali ini kita mesti mengetahui larangan haji, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kita jangan sampai melanggar apa yang menjadi larangan haji. Larangan haji ini terbagi ke dalam 3 hal. Ada larangan bagi laki-laki dan perempuan, atau bisa kita bilang secara umum. Lalu
selanjutnya ada larangan bagi seorang laki-laki dan ada larangan bagi perempuan. Kita pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai larangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan, yaitu memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu badan, lalu memotong kuku, mengakadkan nikah, dan bersetubuh bagi suami istri, serta berburu dan membunuh binatang. Itu yang menjadi ketentuan secara umum larangan yang mesti kita taati. Lalu selanjutnya bagi seorang laki-laki tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit dan juga menutup kepala. Sedangkan untuk seorang perempuan, larangannya itu menutup muka dan kedua telapak tangan. Sehingga inilah yang senantiasa harus kita ingat baik-baik. Jangan sampai kita nantinya terlupa untuk mengamalkan apa yang telah disyariatkan. Berikut juga merupakan larangan-larangan yang telah diperintahkan. Setelah kita membahas mengenai ibadah haji, kita akan membahas mengenai ibadah umroh. Pada dasarnya, beragam ritual umroh ini memiliki beberapa kesamaan dengan ibadah haji. Kita pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari umroh itu sendiri ya. Umroh ini pada definisinya yaitu berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Adapun umroh ini memiliki hukum fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Karenanya ketika kita diberikan rizki yang berlebih, maka manfaatkanlah anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk kita senantiasa melaksanakan ibadah umroh ini. Karena minimalnya kita sebagai seorang Muslim, jika memang kita memiliki kemampuan, maka kita hendaknya melakukan ibadah umroh ini minimal 1 kali seumur hidup. Adapun syarat dan rukun umroh ialah, yang pertama kita akan bahas mengenai syarat umroh terlebih dahulu. Yang pertama Islam, lalu baligh, berakal, merdeka, dan rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu merupakan syarat dan rukun umroh. Adapun wajib umroh ialah ihram dari mikotnya, yaitu berkenaan dengan waktu dan tempat pelaksanaan. Lalu kita perlu ketahui juga ihram dari mikot ini ada yang dinamakan mikot zamani, ada yang dinamakan mikot makani. Yaitu mikot zamani berkenaan dengan waktu dan mikot makani yang berkenaan dengan tempatnya. Jadi perlu diingat-ingat, ada mikot zamani, ada mikot makani. Adapun wajib umroh selanjutnya ialah menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Jadi apa-apa saja yang menjadi larangan di dalam ibadah haji itu harus senantiasa kita laksanakan pula pada ibadah umroh kali ini. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan diajarkannya materi mengenai ibadah haji dan umroh ini menambah semangat, menambah motivasi kita untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Saya Rosid Wahidi undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.